Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Puji Tuhan, bersama dengan saya Pendeta Stefanus Lim, hari ini Kamis, tanggal 8 Desember 2022. Bersama-sama kita akan mengikuti acara kuliah Alkitab malam atau kalam. Tema yang menarik akan kita pergumulkan bersama-sama, yaitu mustahil bagi manusia, tidak bagi Tuhan. Nah, kita mau bersama-sama mengawali kalam ini dengan membukanya melalui sebuah lagu, yaitu bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ayo kita siapkan hati kita memuji Tuhan bersama-sama demikian. Saudaraku, taruh tanganmu di dadamu, letakkan tanganmu di dadamu. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
Puji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun pergumulan yang sedang kami alami, apapun beban persoalan yang sedang kami hadapi, bersama Tuhan kami pasti menemukan jalan keluarnya. Kami siap belajar dari firman-Mu sebentar lagi Tuhan. Biarlah firman-Mu diperdengarkan dan diperkatakan menjadi berkat yang sungguh menyemangati hidup kami. Pakailah hamba-Mu menaburkan benih-benih firman-Mu. Siapkanlah hati kami ya Roh Kudus untuk bertumbuh di dalam iman. Kami menyambut pelayanan firman Tuhan saat kalam hari ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ibu bapak saudaraku terkasih, kita akan bersama-sama nanti mendalami dan menggali firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 25. Dalam sebuah sorotan tema yang menarik, mustahil bagi manusia, tidak bagi Tuhan. Ya, untuk itu mari kita bersama-sama ikut membaca firman Tuhan bagian demi bagian ya. Kita awali dari Lukas 1 ayat 5 dan ayat 6 lebih dahulu. Mari ibu bapak saudaraku, kita baca firman Tuhan bersama-sama begini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ibu bapak saudaraku, lihatlah. Inilah gambaran yang diberitakan menurut Injil Lukas. Yaitu pada saat zaman pemerintahan Herodes menjadi raja di wilayah Yudea, adalah seorang laki-laki yang menjadi imam di bait Allah. Namanya Zakaria. Dikatakan Zakaria ini berasal dari rombongan Abia. Dari keturunan imam-imam di Israel. Istrinya juga disebut berasal dari keturunan Harun, juga berlatar belakang keturunan imam. Istrinya disebut namanya Elisabet. Dan Alkitab memberi kesaksian yang menarik tentang sepasang suami istri ini. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Apa artinya saudaraku? Baik Zakaria maupun Elisabet istrinya, hidupnya menjadi pelayan Allah yang benar. Benar bukan berarti tidak ada salahnya, tapi benar itu berarti memiliki kesungguhan hati, keaslian motivasi, keseriusan untuk sungguh-sungguh menekuni jabatan pelayanan ini dengan integritas kehidupan mereka. Tapi apa kata Alkitab? Kita lanjutkan lagi ya. Kita baca bareng-bareng ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita ucapkan begini. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ibu bapak, saudaraku, Alkitab memberitahu
Sakaria adalah sosok laki-laki yang sudah semakin tua. Dan istrinya Elisabet pun juga sudah semakin tua. Dan Alkitab menambahkan informasi. Elisabet adalah perempuan yang mandul. Tapi apa kata Alkitab? Suatu kali Sakaria mendapat giliran dari rombongan Abia, yaitu imam-imam yang melayani di bait Allah. Sakaria terpilih untuk melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan di dalam bait Allah. Dari mana proses penunjukannya? Ayo kita baca kelanjutannya dari ayat 9 dan 10. Mari Ibu Bapak Saudaraku kita baca firman Tuhan bersama-sama begini. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, Alkitab memberitahu bagaimana cara memilih imam yang dikehendaki Allah untuk melayankan ibadah di dalam bait suci. Yaitu dengan cara diundi. Nah, kita boleh melihat cara orang saat itu melakukan undian, yaitu dengan batu Urim dan Tumim. Nah, menarik. Saat diundi, menentukan siapa yang dipilih Allah untuk bertugas sebagai imam yang akan masuk ke dalam bait suci dan melakukan pembakaran ukupan di situ. Saat semua orang sedang menunggu-nunggu siapa yang bakal terpilih imam yang akan melayani umat saat itu. Karena hari itu disebut adalah waktu pembakaran ukupan. Lihatlah apa yang terjadi. Ternyata siapa ini yang berhasil mendapatkan undian dan ditugasi memiliki wewenang melayankan ibadah. Coba kita perhatikan bagaimana yang terpilih sosok imam yang mendapatkan undian terpilih melayani ibadah. Ia harus masuk ke dalam bait suci. Siapakah dia? Dialah Sakaria. Dan apa yang terjadi ketika Sakaria mendapatkan tugas untuk sungguh-sungguh melayankan ibadah ini? Saudaraku yang terkasih, sungguh kita boleh memperhatikan bagaimana Sakaria siap sedia dengan penuh kesungguhan melayani ibadah untuk melaksanakan korban bakaran ukupan dengan sepenuh hati. Tapi apa kata Alkitab? Ayo kita baca bareng-bareng ayat 11 dan ayat 12 ya. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Saudaraku, Sakaria yang saat itu berangkat dengan penuh kesiapan hati melayankan ibadah persembahan korban ukupan di dalam bait suci. Ternyata begitu sampai di mezbah ada malaikat menampakkan diri kepada Sakaria. Saudaraku, ada pesan apa dari malaikat untuk Sakaria? Ayo kita baca bersama-sama ayat yang ke-13. Demikian. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria,
Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Oh, saudaraku, ternyata malaikat itu datang untuk menyampaikan pesan bagi Sakaria, imam yang sebentar lagi akan melayankan ibadah. Kepada Sakaria, malaikat itu menyampaikan firman-Nya. Jangan takut hai Sakaria, doamu telah dikabulkan. Saudaraku, ternyata pelayan Allah yang bernama Imam Sakaria ini dalam hidupnya memiliki doa-doa pribadi. Dan hari itu di saat ia mau melayankan ibadah, malaikat Allah diutus untuk memberikan kabar bagi Sakaria. Jangan takut, doamu telah dikabulkan. Doa yang apa ya? Sakaria ingat bagaimana bersama istrinya merindukan memiliki anak. Dan ternyata malaikat menyampaikan kabar penuh kepastian. Elisabet, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudaraku, kabar yang luar biasa buat Sakaria. Bagaimana kelanjutannya? Ayo kita baca ayat 14 dan ayat 15 ya. Bersama-sama kita ucapkan begini. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Kabar yang sangat menggembirakan. Malaikat mengatakan hidupmu akan gembira, Sakaria. Bukan cuman hidupmu, tetapi hidup semua orang percaya. Banyak orang akan bersukacita menyambut kelahiran anak yang akan kau beri nama Yohanes itu. Sebab anak ini nanti akan besar di hadapan Tuhan. Anak ini akan menjadi pelayan Tuhan. Ia dipilih dan ia tidak akan minum anggur atau minum minuman keras. Dan bagaimana ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak ada di dalam rahim ibunya. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Apa berita malaikat selengkapnya? Coba kita perhatikan ayat 16 dan 17. Ayo kita baca bareng-bareng firman Tuhan begini ya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudaraku, malaikat menyampaikan berita kepada Sakaria sangat jelas. Bagaimana Yohanes yang akan lahir ini akan membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan Allah. Kembali untuk sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Bagaimana Yohanes akan berjalan mendahului Tuhan di dalam roh dan di dalam kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa bertobat, berbalik, memikirkan lagi anak-anaknya, membuat hati orang-orang durhaka berbalik kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian Yohanes akan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudaraku, kabar istimewa
Kabar yang sungguh merupakan mukjizat yang luar biasa. Tapi bagaimana tanggapan dari Sakaria? Apa yang dicatat Alkitab? Ayo kita baca bareng-bareng ayat 18 dan 19. Mari bersama-sama kita ucapkan begini. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Saudaraku, walaupun kita boleh melihat bagaimana Sakaria itu seorang imam, seorang hamba Tuhan, namun Sakaria tetap sungguh-sungguh mulai meragu-ragukan. Sakaria sempat menjadi tidak yakin sambil berkata kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu ya, bagaimana cara dan ada buktinya bahwa hal ini nanti bisa terjadi dalam hidupku. Bukankah aku sudah tua? Istriku pun sudah lanjut umurnya. Mustahil, seolah-olah Sakaria mau menolak dan mengatakan, jangan kasih harapan-harapan palsu kepada kami. Kira-kira reaksi Sakaria seperti itu. Maka malaikat itu mesti memperkenalkan diri kepada Sakaria. Aku Gabriel, malaikat yang melayani Allah. Aku malaikat Gabriel yang sudah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Saudaraku, bagaimana Sakaria yang mulai ragu-ragu, bahkan meragukan janji Allah ini, mesti meminta bukti. Mana buktinya? Kalau memang kau meminta bukti, maka apa buktinya? Yuk kita baca bareng-bareng kelanjutannya di ayat 20 dan 21. Kita ucapkan sama-sama begini. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Saudaraku, malaikat Gabriel mau menunjukkan kalau memang bukti yang ingin kau minta, maka buktinya akan terjadi padamu. Bahwa engkau sebagai seorang imam, mulai hari ini akan menjadi bisu. Engkau tidak akan bisa berkata-kata. Sampai kapan? Sampai nanti saat hari kelahiran anakmu ini. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku. Karena engkau meragukan kebenaran perkataan firman Allah. Sakaria harus menerima konsekuensinya. Yaitu ia akan menjadi imam yang bisu. Ia akan tidak sanggup berkata-kata apapun. Sementara itu Alkitab katakan, bagaimana umat di luar sana menanti-nanti. Kenapa? Sakaria yang mestinya bertugas melakukan pembakaran ukupan, kok lama banget di dalam bait suci. Ada apa dengan Sakaria?
Ibu bapak, saudaraku terkasih, bagaimana kelanjutannya? Ayo kita baca bareng-bareng ayat 22 dan 23 ya. Sama-sama kita ucapkan begini. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Saudaraku, ketika Sakaria telah keluar dari menyelesaikan tugas di dalam bait suci, semua yang menunggu-nunggu mulai mengerti. Pasti tadi saat melakukan pelayanan di dalam bait suci, Sakaria mengalami penglihatan di dalam bait suci. Dan benar, Sakaria hanya bisa memberi bahasa isyarat. Sebab saat itu Sakaria seketika memang telah menjadi bisu, tidak dapat berkata-kata. Dan Alkitab katakan ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, baru nanti Sakaria pulang ke rumah. Saudaraku, kita boleh melihat Sakaria seorang imam. Tugasnya menyampaikan perkataan-perkataan Allah. Di dalam ibadah yang mestinya dia layani, tapi Sakaria sekarang menjadi bisu, tidak dapat berkata-kata. Saudaraku, peristiwa ini sungguh bila kita menghayati berada di posisinya Sakaria, kita bisa mengatakan ini posisi yang sangat sulit. Ya, tugasnya sebagai hamba Tuhan melayani ibadah. Tetapi sekarang tidak lagi bisa ngomong. Sekarang menjadi pelayan ibadah yang bisu, hanya bisa menggunakan bahasa isyarat. Dan tidak semua orang mengerti apa arti bahasa isyarat itu. Satu pukulan yang telak bagi pelayanan Imam Sakaria. Imam yang sekarang menjadi bisu. Karena ia menolak percaya terhadap rencana Allah. Ibu bapak, saudaraku terkasih, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ayo kita baca ayat 24 dan 25 ya. Bersama-sama kita ucapkan begini. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudaraku, yang terjadi menurut Alkitab sekarang diceritakan tentang pergumulan Elisabet sebagai seorang istri. Bagaimana saat itu ternyata Elisabet sudah mulai hamil. Dan Alkitab memberitahu selama 5 bulan Elisabet tidak menampakkan diri dalam pergaulan. Ya. Elisabet butuh waktu untuk menerima kenyataan ini. Hingga akhirnya Elisabet berani bersaksi, ini adalah satu perbuatan Tuhan bagiku. Ini adalah mujizat Tuhan bagiku. Dan Tuhan sekarang sudah berkenan menghapuskan aib di dalam hidupku di hadapan semua orang. Aku disebut sebagai wanita yang hamil. Aku menjadi wanita yang sama seperti wanita-wanita lain. Lebih-lebih di tengah-tengah situasi pemahaman orang saat itu, kalau orang tidak bisa hamil, katanya sedang dihukum Allah. Itu cara pemahaman orang-orang Israel zaman dulu. Sehingga sekian lama Elisabet menanggung malu. Tapi sekarang aib itu
telah diangkat dari hidupku. Aku percaya ini mukjizat yang luar biasa. Ibu bapak saudaraku, kisah tentang Zakaria dan Elisabet mau mengatakan buat saudara dan saya, mustahil bagi manusia, tapi tidak bagi Tuhan. Saudaraku, apa artinya firman Tuhan ini buat hidup kita? Mungkin saat ini saudara dan saya, di saat-saat kita ingin menyelesaikan tahun 2022, ada banyak hal yang kita katakan mustahil itu terjadi dalam hidupku. Mana mungkin itu bisa terjadi buat keluargaku. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi nyata dalam hidup rumah tanggaku. Saudaraku, firman Tuhan mau katakan, kalau Allah yang berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi manusia. Zakaria dan Elisabet telah membuktikannya. Saya rindu kita tetap punya pengharapan, punya satu semangat, keyakinan iman bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ayo kita nyanyikan kembali lagu ini sepenuh hati kita. Kita nyanyikan bersama-sama demikian. Saudaraku, taruh tanganmu di dadamu. Letakkan tanganmu di dadamu. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
Tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa bersama. Tuhan Yesus, hamba-Mu saat ini ingin mendoakan siapapun yang mengikuti acara ini, di tengah pergumulan persoalan hidup kami, menjelang kami menyelesaikan akhir tahun 2022 ini, ajari kami berharap bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ajari kami tetap terus membangun keyakinan iman kami, bahwa kami tidak akan ditinggalkan oleh-Mu Tuhan. Bahwa rencana-rencana Tuhan sungguh akan terlaksana di dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari Tuhan Kau meneguhkan iman kami. Mari Tuhan Kau memberi semangat pengharapan bagi hidup kami. Mari Tuhan, setiap anak-Mu yang mengikuti siaran ini ditopang dengan sabda-Mu, diberkati dengan firman-Mu. Iman kami semakin bertumbuh dan menjadi kuat karena sabda-Mu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua peserta kalam saat ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dengan penuh iman kami berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terjadilah apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah acara kalam kita hari ini. Tuhan memberkati perjalanan iman kita. Sampai kita bertemu kembali dan tetap semangat.